Aksi Firdaus Oyowo kembali membuat geger pengadilan. Dalam sidang gugatan dari para penggugat Pantai Indah Kapuk II di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang digelar kemarin, Firdaus pun kembali mengamuk. Awalnya, Firdaus mengajukan protes dari bangku penonton secara baik-baik. Namun aksi provokasi yang terdengar dari suara emak-emak di ruang sidang membuat Firdaus pun geram dan juga marah hingga terlibat adu mulut. Terlihat beberapa dari kelompok emak-emak yang seakan tidak mau kalah dan terus menyampaikan tuduhan kepada Firdaus hingga memancing emosi Firdaus pun bergolak. Beruntung ada pihak keamanan dan juga pihak kepolisian yang menengahi. Kabarnya hal itu pun dipicu oleh protes pihak penggugat atas kehadiran Firdaus dan juga timnya yang notabene sudah dibekukan berita acara sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi. Perbedaan persepsi pun membuat kegaduhan terjadi. Lantas, seperti apa kericuan yang terjadi di ruang sidang antara Firdaus dan pihak penggugat PIK II? Seperti apa pula versi penggugat atas kisru yang terjadi? Bagaimanakah respon menohok Hotman Paris seterunya atas aksi Firdaus di ruang sidang? Seperti apa pula tanggapan praktisi hukum Farah Tabas atas aksi Firdaus kali ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Izin yang mulia, saya pemilik law firm tersebut. Saya telah dibukukan oleh pengadilan negeri, makanya saya hargai putusan itu, saya duduk di luar. Tapi kuasa saya tidak bisa diganti yang mulia, karena itu mengikat. Saya sudah menghargai walaupun nama saya telah terjadi. Iya. Sampaikan pada yang Siap. Siap. dan bisa sampaikan pada maksimal. Nah, tergugat 7 dan 8. Yang kedua, dan orang memberikan karena yang bersangkutan juga dengan fokus dan nama law daripada tadi yang disebutkan di pertama, sehingga anggota member daripada lawyernya di bawah kelompok itu ya seperti yang dinyatakan tidak bisa sidang sini ya benar. Itu diskriminasi yang mulia, itu diskriminatif. Saya punya kantor hukum berbarang hukum sendiri. Itu diskriminatif. Saya punya hak sini. Diskriminatif. Ya, jangan diskriminatif. Kantor hukum saya punya sendiri. Kantor hukum saya punya pada duduk sendiri. Ya, itulah aksi Firdaus Oyowo yang kembali ngamuk di ruang pengadilan usai surat berita acara sumpahnya sudah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Aksi protes Firdaus dari bangku penonton tampak sebagai sebuah reaksi atas usulan pihak kuasa hukum penggugat Pantai Indah Kapuk II atas kehadiran Firdaus dan juga pengacara dari kantor hukum Firdaus. Protes ini pun awalnya dilakukan oleh Firdaus dengan cara yang sopan. Tetapi tampaknya aksi provokasi dari suara emak-emak yang terdengar di ruang sidang membuat emosi Firdaus pun akhirnya berkobar hingga terjadilah adu
mulut dan juga saling tunjuk. Beruntung ada pihak keamanan yang menengahi hingga menggiring Firdaus untuk keluar dan dipisahkan dari emak-emak yang masih terus melakukan provokasi terhadap Firdaus. Menurut Firdaus, kejadian ini pun hanyalah klimaks dari apa yang terjadi selama ini, di mana ia pun diolok-olok lantaran dianggap sebagai kuasa hukum dari tergugat PIK 2. Padahal ia pun hanyalah kuasa hukum dari Kepala Desa Abdesi yang dituding sebagai calo tanah. Dari kemarin kalian tuh teriak. Udah Pak, Ini lagi sidang, udah. Masing-masing diam, udah. Iya, udah. Bu, udah Bu. Acara ngundang siapa terserah gue. Udah. Saya mau bikin rusuh sebenarnya. Mau bikin rusuh sebenarnya. Bisa serahkan yang di dalam, biar yang di dalam selesai. Kita di luar jam aja. Ya, biar yang di dalam. Kita di luar jam aja ya. Biarkannya serahkan di dalam. Ya, udah. Tidak pada tempatnya Bapak yang jelaskan ini. Gunakan kuasa Anda untuk ketertiban dan keamanan. Siap yang mulia, saya tinggal keadilan di ruang sidang ini. Kalau saya pun dikeluarkan karena ribut, maka yang ribut harus keluarga. Jadi jangan satu dikeluarkan yang mulia. Kalau ngomong jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Kalau ngomong pahami dulu suaranya. Yang bisa kami jelaskan. Ya. Pak polisi, Bapak harus bisa tegas dong Pak. Ya, Bapak dengan kami tegas Pak. Apalagi bagi orasi. Jangan seperti itu. Bawa aja langsung kompres kawan saya loh Pak. Tapi kalau bicara aturan, tegakkan aturan Pak. Ya, masa Bapak begitu bingung? Nanti kita lanjutkan pertemuan kita ya. Anda tahu untuk acara. Kenapa begitu? Kalau masalah saya jam sidang, saya sudah menghargai di luar. Tapi kantor hukum saya dilecehkan. Iya, tapi Anda jangan begitu. Anda tidak di ruang sidang, nggak boleh kayak begini. Nggak boleh, nggak bisa. Polisi satu kayak bingung. Melecehkan saya. Bapak tinggal di luar. Jangan kayak begitu. Sama saya. Kami ini yatim dalam perjuangan. Sidang PIK 2 sih. Sidang PIK 2 dengan penggugat Edi Mulyadi dan kawan-kawan ya 30 orangan lah. Menggugat Pak Jokowi, Pak Agwan, Pak Antoni Salim, dan termasuk klien gue, Pak Surta Wijaya dan Mas Kota, seorang kepala desa ya, yang menjadi ketua umum Abdesi. Jadi gue hanya pengacaranya Abdesi. Namun bangkunya memang satu gitu loh, karena pengadilan kan nggak bisa dipisah-pisah. Kita tergugat duduknya sederet gitu kan. Nah dianggap mereka itu kita satu gitu, satu rombongan, padahal kita beda gitu. Masalah PIK 2 ini. Tetapi kenapa yang diserang ini gue terus setiap sidang dari dulu gitu loh. Kan gue gak pernah ngomong, jarang ngomong di sidang. Mereka berulah apapun gue gak pernah ngomong ya kan. Mereka maki-maki Pak Agwan, maki-maki Pak Jokowi pun gue
santai gitu kan. Walaupun Pak Jokowi sebenarnya ada hubungan keluarga juga mungkin sama gue kan gitu. Karena om gue kan kawin sama adiknya kan gitu. Artinya gue pikir ini mungkin orang-orang sepeleng aja kan, gue anggapnya pertama sepeleng gitu kan. Nggak ada kaitannya juga, kepala desa ini dituduh katanya calo tukang jual-jual tanah di Kabupaten Tangerang. Akhirnya ikut kena gugat juga karena dituduh calo, padahal kepala desa juga kagak ngerti. Akhirnya kan yang terjadi akhirnya kohot kan, kepala desa kohot, bukan mereka berdua. Mereka mah nggak ngerti sama sekali, cuma jadi korban fitnahan doang. Firdaus Sowiyobo pun menjelaskan bahwa aksi protesnya bermula lantaran pihak penggugat menganggap dirinya tidak layak berada di ruang sidang lantaran sudah bukan lagi pengacara. Selain itu, pihak penggugat pun juga memprotes terkait pengacara yang berada di bawah kantor hukum yang dibentuk oleh Firdaus bernama Firma. Namun, menurut Firdaus, kantor hukumnya tidak ada masalah karena kantor hukumnya berbeda dengan urusan berita acara sumpahnya yang sudah dibekukan. Hal tersebut rupanya membuat Firdaus pun merasa tersinggung karena ia pun masih ada hak lantaran ia masih pengacara dan ia pun belum menerima surat penetapan pembekuan berita acara sumpahnya dan juga surat pemberhentian dari KAI. Di sisi lain, seteru Firdaus Hotman Paris Hutapea di akun sosial media pribadinya memposting soal tanggapannya atas aksi Firdaus yang kembali kisruh di ruang sidang. Di dalam postingannya, Hotman Paris pun menuliskan sebagai berikut. Terbaru, diusir, kajian, nasib klien kalau kelakuan pengacara kayak gini. Tulis Hotman Paris. Enggak, memang sidang rutin kan. Biasanya kan gue duduk di depan, karena gue ada dibekukan kan gue duduknya di ruang tunggu kan. Gue menghargai persidangan kan. Karena kan kantor hukum gue. Gitu loh. Karena kepala desa itu percayanya sama kantor hukum gue kan. Jadi pengacara-pengacara yang ada di kantor gue, mereka lah yang sidang mewakili gitu loh. Gue duduk di luar arena sidang gitu. Tetapi yang bikin gue tersinggung itu pengacara yang ada di situ mau diusir. Iya, tolong ya, itu Firdaus sudah dipecat. Bapak lihat instruksi Mahkamah Agung, Firdaus tidak boleh lagi bersidang di dalam pengadilan, bila perlu diseret keluar. Kan bahasanya kasar banget. Diseret keluar. Nah, ini pengacara-pengacara yang ada di ruangan sini yang pakai bendera Firdaus tolong disuruh keluar. Ya seakan-akan gue disuruh, loh apa urusannya dengan kantor hukum gue? Mana regulasinya, mana undang-undang yang mengharuskan kantor hukum gue gak boleh bersidang? Hah? Kantor hukum OCK Ligi saja yang udah dipenjara 8 tahun masih bisa bersidang sampai sekarang. Kok kantor hukum gue yang status hukumnya juga masih gue belum pasti kok. Sampai sekarang surat pemberhentian gue dari Mahkamah Agung belum ada, dari Pengadilan Tinggi belum ada. Surat pembekuan gue, surat pemecatan gue dari KAI katanya pemecatan, mana belum ada, belum nyampe ke kantor gue sampai sekarang. Yang ada surat itu beredar di media sosial, malah menjadi bahan bulian buat gue. Nah, gue selalu diam aja di dunia ini, di Indonesia ini gue dijolimi begini, gue sabar. Di lain sisi, menurut Azam Khan, kuasa hukum penggugat kasus Pantai Indah Kapuk II, jika ia menganggap apa yang terjadi di sidang kemarin bukan kericuhan, tapi hanya masalah prosedural saja. Hal itu pun bermula ketika pihaknya menyampaikan kepada majelis hakim agar kuasa hukum yang bernaung di bawah advokat yang sudah dibekukan berita acara sumpahnya untuk tidak lagi menjadi kuasa hukum di kasus tersebut. Rupanya, usulan tersebut memicu kemarahan dan aksi protes dari Firdaus. Nah, muncullah di gugatan tergugat 7 dan 8 itu ada salah satu orang yang mengajukan kuasa bahwa dia mendapat kuasa dari Abdesi dan siapa saya nggak tahu. Ternyata salah satu orang itu yang namanya Firdaus itu. Nah, saya sudah bilang ke majelis hakim bahwa dicek kalau salah satu pengacara tersebut itu basnya sudah dibekukan. Apa bas itu? Berita acara berita acara sumpah. Bas itu. Dari mana itu? Dari Pengadilan Tinggi. Nah, kebetulan dia karena dari Banten, maka dikeluarkan dari Banten, sudah dibekukan atas
apa yang terjadi perbuatannya, gitu ya. Atas terjadi perbuatan. Di mana? Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang waktu itu ribut, ada Rasman sama ada Hotman Paris, kayak begitu. Kita nggak masuk di situ lah ya. Kita hanya prosedur saja. Karena saya bilang kalau itu dipakai kan sudah dibekukan. Kalau udah dibekukan kan dianggap dicabut, nggak boleh beracara. Nah itu tidak mau dia, merasa loh itu kan law firm saya. Law firm itu kan berasal dari person, seseorang yang mengajukan. Nah seseorangnya ini sudah dibekukan, maka law firmnya buat apa digunakan? Kan begitu. Nah, saya kira itu yang penting dulu untuk saya sampaikan. Sehingga hakim, majelis pada saat itu responnya cukup bagus, cukup baik gitu loh ya. Bahwa ini harus dirubah, ini harus diganti. Kalau memang ini buat surat kuasa siapa yang mengkuasakan kepada Anda, ya kan? Dan bukan lagi pakai kop ini, istilahnya begitulah kira-kira ya, kurang lebihnya ya. Menurut Azam kan, jika seorang pengacara yang sudah dibekukan basnya oleh pengadilan tinggi, maka ia tidak boleh lagi beracara. Menurutnya, Firdaus tidak menerima usulan tersebut dan merasa disudutkan. Padahal posisi Firdaus ketika itu hanyalah sebagai pengunjung dan bukan sebagai pengacara. Dan seharusnya hakim pun berlaku tegas terhadap Firdaus. Pasalnya, kegaduhan seperti ini pernah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Karena itu, pengadilan pun seharusnya mengambil langkah cepat atas Firdaus. Dan apa yang terjadi kemarin menurut Azam bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Mabes Polri untuk meninjau laporan polisi atas Firdaus sebelumnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya si siapa itu namanya Firdaus tuh melawan. Ya melawan tuh merasa dia disudutkan dengan begitu. Nah, ributlah, gaduhlah di dalam sidang. Walaupun dia tidak masuk di dalam sidang, dia pengunjung. Ya. Nah, seharusnya kalau menurut saya, hakim berlaku tegas dan sigap harusnya. Bahwa kegaduhan ini sudah pernah terjadi di utara. Kenapa dengan adanya ini terus di pusat mau dibuat gaduh juga? Harusnya tegas. Ya, ada permanya, peraturan Mahkamah Agung, ada pasalnya juga, hakim bisa mengeluarkan bisa, kamu keluar, kamu bikin gaduh, perintahkan polisi, perintahkan satpam, perintahkan keamanan, bisa. Bahkan bukan cuma itu, kalau dia melawan bisa dipidana, yang pernah terjadi di PN Utara yang dilaporkan ke Mabes. Dan menurut saya kejadian tadi itu menjadi pertimbangan juga seandainya ada penyidik dari Mabes atau melalui video bahwa orang ini nggak kapok-kapok. Saya hanya berbicara prosedur secara hukum bahwa harus begitu cara beracara, baik diatur di Undang-Undang Advokat 18/2003 dan juga cara-cara di KUHP serta cara-cara di peraturan Mahkamah Agung bagaimana kita bersidang. Nah itu dulu yang bisa saya jelaskan. Firdaus Soyobo memberikan klarifikasi terkait insiden keributan yang melibatkan dirinya dalam sidang gugatan Pantai Indah Kapuk II. Namun, aksi Firdaus yang kembali berulah di ruang sidang mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk Farah Tabas. Lantas seperti apa tanggapan Farah Tabas terhadap kejadian tersebut? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Praktisi hukum Farah Tabas juga ikut berkomentar terkait aksi Firdaus yang kembali rusuh di ruang sidang.
Aksi Firdaus tersebut menurut Farhad Abbas membuat status Firdaus pun semakin genting. Pasalnya, dari laporan polisi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jika sebentar lagi Firdaus pun akan menjadi tersangka. Aksi Firdaus yang kembali terulang bisa mempercepat Firdaus diseret ke ranah hukum. Farhad juga menghimbau pengadilan di seluruh Indonesia, kalau bisa pengacara yang sudah dibekukan basnya dan suka bikin onar di pengadilan dilarang untuk masuk ke ruang pengadilan. Bahkan Firdaus pun kalau bisa dilaporkan lagi ke polisi. Kalau dia berpihak di rakyat, berarti gak apa-apa lah dia berisik gitu. Tapi dia kan sudah sadar, sudah insaf kemarin. Sudah dikit lagi jadi tersangka, sudah dibekukan itunya, izin advokatnya, berita acara sumpahnya. Dan dia masih berani ribut di pengadilan. Kalau bisa seluruh pengadilan di Indonesia ini melarang orang-orang yang sudah dibekukan itu yang bikin-bikin onar gitu. Masa nggak bisa pengadilan? Jadi kalau perlu dilaporkan lagi dianya gitu. Ngapain dia teriak-teriak? Kalau dia pengacara waras dan betul-betul pengacara, nggak, pengadilan itu bukan tempat berteriak, tempat orang tenang, butuh kebijaksanaan hakim gitu. Kalau masalah hakimnya ada yang galak, ada cerewet, ada yang marah, itu namanya manusiawi karakter. Yang penting dalam mengambil keputusannya dia adil gitu, tidak disuap, tidak memberat sebelah, tidak membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Farhad Abbas pun menilai bahwa tindakan Firdaus Oyowo yang kembali membuat onar di pengadilan sudah masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, menurut Farhad, pihak keamanan pun seharusnya segera memproses Firdaus. Apalagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melaporkan Firdaus ke Mabes Polri dan menurutnya tidak lama lagi Firdaus pun bisa menjadi tersangka. Farhad pun menegaskan bahwa sudah saatnya polisi pun segera menangkap dan juga memproses Firdaus secara hukum. Jika tidak, ia pun khawatir jika aksi Firdaus membuat keributan di pengadilan akan terus berulang. Tapi kalau karakter Firdaus seperti itu, menurut saya tidak ada waktu lagi. Polisi kan sudah ada laporan, karena ini kan laporan lingkup pengadilan. Ya kalau pengadilan itu kan se-Indonesia, apalagi wilayah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Jakarta, sudah saatnya pihak keamanan langsung memproses dan membuat perbuatan berlanjut dalam perkara kerusuhan di Pengadilan Jakarta Utara maupun sekarang di pusat. Gitu. Kan dia kan tidak sidang, dia kan di luar gitu. Tinggal disuruh di luar keluar sidang. Hakim punya kewenangan menyeret Firdaus. Gitu. Jadi menurut saya Firdaus ya memang dia sekarang kayak power syndrome gitu ya. Orang yang sudah tidak jadi pengacara masih merasa dirinya pengacara. Akhirnya ada itu gejala stres gitu. Pada saat dia pengacara aja stres begitu, apalagi dia sudah dipecat dan diberhentikan. Oleh karena itu dia jalan satu-satunya adalah diamankan, diproses hukum. Kalau perlu disiapkan segera keamanan sehingga begitu dia bereaksi langsung ditangkap. Pengadilan sebenarnya nggak usah menunda, tinggal dikeluarkan aja. Mungkin juga hakimnya akan membuat laporan lagi ya terhadap Firdaus. Bagus gitu. Tapi abang sendiri melihat ini kan bisa dikatakan kejadian udah kedua kalinya. Ini akan menjadi alasan pemberat buat Firdaus dan sudahlah, kan kalian udah tahu ini ada kesalahan fatal dan sedang diusut juga ijazahnya apakah itu asli atau palsu gitu. Jadi kalau orang kuliah beneran nggak ada yang kayak begitu gitu. Jadi boleh saya katakan Firdaus ini belajar ilmu hukum itu dari YouTube. Jadi cuma baca YouTube doang, jadi dia merasa tahu. Makanya cara ngomong itu kan kayak YouTube. Kayak landasan ilmunya nggak ada. Hanya berdasarkan seperti itu, hanya menggunakan logika yang logika preman. Ya pokoknya gitulah, teriak-teriak seperti Tarsan.
Mengejutkan, tanggapan Farah Tabas atas aksi Firdaus Oyobo yang kembali berulah di ruang sidang. Lantas seperti apa tanggapan Rasman Arif Nasution atas keputusan Firdaus Oyobo yang mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Rasman? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, Rasman Arif Nasution mengungkapkan bahwa Firdaus Oyobo telah mengundurkan diri dari tim kuasa hukumnya. Keputusan ini pun diambil setelah Pengadilan Tinggi Banten membekukan berita acara Sumpah Firdaus sebagai sanksi atas tindakannya saat membela Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana Firdaus pun sempat naik ke atas meja di ruang sidang. Rasman pun menanggapi pengunduran diri Firdaus dengan santai, mengingat ia pun masih memiliki puluhan pengacara lain dalam timnya. Selain itu, pengunduran diri Firdaus bukan karena berkonflik dengannya, melainkan keinginan untuk fokus mengaktifkan kembali berita acara sumpahnya yang telah dibekukan. Selain itu, Firdaus pun tengah memperjuangkan status pemecatannya dari Kongres Advokat Indonesia yang menurutnya tidak sesuai prosedur yang berlaku. Firdaus bahkan sempat curhat kepada Rasman bahwa ibunya pun sempat menegur terkait perilakunya selama ini dan memintanya untuk tidak lagi terlibat konflik di media sosial, terutama saat sang ibu berada di Tanah Suci. Dan dia kan artis. Persoalan dibekukan berita acara sumpah Adinda Firdaus itu menjadi salah satu yang membuat Adinda Firdaus ingin menyelesaikan secepat mungkin agar berita acara sumpah dimaksud dapat dikembalikan. Bahwa beliau mengundurkan diri dari tim hukum saya, dari 37 tim hukum yang ada, bahkan kemarin masih nambah 2 orang lagi, Saudara Iskandar dan Saudara Oli. Itu sudah kita sampaikan kemarin, kuasa tambahan kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ibu Sofia Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, jadi persoalan Adinda Firdaus ini lebih pada konsentrasi bagaimana Adinda Firdaus berjuang mengembalikan berita acara sumpah, dikarenakan pemecatan yang bersangkutan tidak melalui pemeriksaan etik di DPP Kongres Advokat Indonesia. Bahwa Adinda Firdaus ini juga konsentrasi di kegiatan lain. Ditambah tadi malam, ya ingat ya, tadi malam saya masih di Jakarta, saya telepon Adinda Firdaus sekitar pukul 23 atau sekitar pukul 11 malam. Kami bertelepon dan kami berdiskusi. Kemudian Adinda Firdaus mengatakan, "Bang, saya ditegur oleh ibunya. Ibunya meminta tolong kamu jangan bersiteru lagi di media sosial." Mungkin ibunya ya sebagai ibu yang baik, kemudian Firdaus anak yang baik, maka dia menyampaikan bahwa, "Bang, izin, saya tidak ingin ibu saya berkonflik di masalah ini sehingga dia tidak tenang melaksanakan ibadah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Kami mendoakan Adinda Firdaus sehat walafiat dan dia bagian dari saya yang tidak akan terpisahkan." Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.